Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita berbakti kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya pagi ini kita diberikan kesehatan, kekuatan serta kemenangan untuk kita masih beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat pujian bahwa kita rindu seperti rusa yang haus akan aliran sungai Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagaikan tanah yang gersang hidup ini, dan kita perlu air, firman Tuhan, kekuatan dari Yesus. Oh amin Tuhan. Datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau Yesus, haleluya. Sayang haus, oh kami rindu Tuhan Yesus, aliran sungai-Mu dalam kehidupan kami. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Haleluya. Tanah gersang menanti datangnya hujan, dan begitupun jiwa kami, amin. Begitupun jiwaku Tuhan. Mari kita katakan, hanya Engkaulah pribadi yang mengenal kami. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Bawa kami Yesus, amin. Oh, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Oh, hanya Engkaulah Yesus. Oh amin, amin. Hanya Engkau, oh Tuhan, pribadi yang mengenal hatimu, dan tiada seperti-Mu Yesus, amin. Oh terima kasih. Isi hatiku Kau tahu, dan bawa kami Tuhan Yesus untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Haleluya Yesus. Biar kami mau tinggal dalam dekatan, biar kami mau tinggal bersama dengan Kau Yesus. Haleluya Tuhan. Oh terima kasih. Terima kasih Yesus. Amin, puji Tuhan. Haleluya.
haleluya Yesus. Amin. Saya minta dengan kasih Tuhan untuk Bapak Pendeta Hao Edi berdoa membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kami naikkan syukur dan terima kasih kami kepada Engkau atas anugerah, kemurahan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami, sehingga kami boleh datang kembali di rumah-Mu, datang lagi kembali ke tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Kami mau memberikan korban persembahan, pujian, pengagungan yang sesuai dengan selera-Mu Tuhan. Engkaulah yang menjadi pusat pujian, penyembahan, ibadah kami saat ini. Hadirlah di tengah-tengah kami Bapa, beracaralah Tuhan lewat Roh Kudus di tengah-tengah kami memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai selesainya. Engkau sendiri yang mengurapi hamba-hamba-Mu yang ambil bagian, mengurapi kami semua umat-Mu di tempat ini maupun di rumah kami beribadah kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan pimpinan Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara Bapak Ibu Saudara, kita ada sukacita bahwa sampai saat ini kita masih ada sebagaimana kita ada. Sementara juga bahwa kesehatan yang Tuhan berikan itu buat kita sungguh luar biasa. Mari kita pakai, kita gunakan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita olahraga iman kita untuk kita bisa memberikan terbaik buat Tuhan. Allah itu baik dan sungguh baik. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagi kasih setianya. Oh, Allah itu baik ya buat kita semua, amin, haleluya. Baraku, Allah itu baik, amin. Itu baik, sungguh baik bagiku, kasih setianya yang menyediakan yang perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan yang padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya, Yesus luar biasa. Oh, kasih setianya, amin. Kasih setianya dan tak pernah berubah. Haleluya. Sekarang dan selamanya. Adalah kuasa dalam nama-Nya, Yesus Tuhan. Sekali lagi, kasih setianya, haleluya, amin. Setianya tak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ia tidak pernah berubah, haleluya, amin. Ajaiblah kuasa dalam nama, ajaib, ajaib. Yesus Tuhan, oh Yesus luar biasa, katakan amin. Yesus luar biasa, oh yes, Yesus luar biasa. Yesus
Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Puji Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian. Dia sanggup. Yesus sanggup untuk menolong kita semuanya. Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Oh, haleluya Yesus. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Rasanya tak pernah berubah. Oh Yesus Tuhan, haleluya. Yesus Tuhan, mulialah nama. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Ia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Ia sanggup, Yesus sanggup menyembuhkan yang memulihkan yang susah. Ia sanggup memulihkan hidup. Bapak Ibu Saudara, Filipi 4 ayat 13 berkata bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Pada pagi hari ini, biarlah firman Tuhan sebentar akan kita terima itu boleh memberikan kita kesanggupan. Biarlah Allah menyatakan, kita buka hati kita buka pikiran kita, mau serahkan terlebih dahulu kepada Tuhan, karena Ia sanggup untuk melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Oh haleluya, Ia sanggup. Amin. Ia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Ia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta John. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kita akan tundukkan kepala, kita akan masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kami sudah membawa korban pujian dan penyembahan di hadapan hadirat-Mu. Biarlah itu menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan saatnya tiba kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus membuka pemahaman kami akan firman-Mu dan memberikan kami makna dan arti di dalam hidup rohani kami, untuk kami dapat melangkah lebih maju dalam mengiring dan mengikuti Engkau. Terima kasih Bapa, urapi kami semua yang mendengarkan firman, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing. Kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kita melakukannya secara online, puji Tuhan. Saya ingin ajak Bapak Ibu untuk menengok sebuah ayat yang terambil dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-65
ayat yang pertama. Yesaya 65 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita pagi hari ini saya ambil judul Anugerah Terbesar. Anugerah hadiah yang terbesar dari Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nubuatan Nabi Yesaya pasal 65 ayat 1 yang sudah kita baca itu direalisasikan di dalam perjanjian baru. Kalau kita membaca di dalam surat Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-20, di dalam surat Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Haleluya. Saudara, ayat ini memberikan pemahaman kepada kita sebagai bangsa di luar bangsa Yahudi. Kita menerima anugerah terbesar. Kita tidak pernah mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang menampakkan diri dan memanggil kita, bangsa-bangsa di luar Israel, untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita baca di dalam kitab Keluaran pasal 6 ayat yang ke-6, kitab Keluaran 6 ayat yang ke-6 dikatakan begini, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini dengan jelas mengatakan Israel adalah umat Tuhan. Saudara, dari seluruh bangsa di dunia, Israel dipilih Allah menjadi umatnya. Seperti yang sudah kita baca tadi dalam kitab Keluaran pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Sehingga kita terus harus bisa menyimpulkan bahwa kita ini yang tidak masuk kategori bangsa Israel tidak mengenal Allah, tidak memiliki harapan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi di dalam Roma pasal 10 ayat 20 yang sudah kita baca tadi, bahwa Tuhan, aku dikatakan telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena anugerah terbesar Tuhan sediakan bagi kita, orang-orang bukan Israel secara fisik, secara jasmani, untuk mengenal siapakah Tuhan itu. Sehingga kalau kita lanjutkan di dalam Roma pasal 11 ayat 11 dikatakan demikian, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam kitab Roma pasal 11 ayat yang ke-11 dikatakan demikian, maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Ayat 12. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging, dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus.
Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Ayat 17, karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Ayat 21, sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Saudara, ayat-ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa anugerah terbesar terjadi dan kita alami sebagai orang-orang bukan Yahudi. Karena apa? Karena mereka menolak, mereka mengeraskan hati, sehingga keselamatan menjadi bagian saudara dan saya. Sebenarnya kalau kita menengok siapakah kita, saudara, kita tidak ada harganya. Kita adalah manusia di luar dari kasih karunia, pilihan Allah pada awalnya. Tetapi puji nama Tuhan, Allah sudah memberikan rancangan bahwa keselamatan akan terjadi bagi seluruh bangsa di dunia ini, bukan saja bagi bangsa Israel, tetapi juga buat saudara dan saya sekalian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua yang terjadi ini semua terjadi sesuai dengan janji Allah kepada Abraham. Ya, di dalam Galatia pasal 3 ayat 8 sampai ke 9. Galatia pasal yang ketiga ayat 8 sampai 9, firman-Nya berkata demikian. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menerima anugerah terbesar bukan karena kita keturunan dari bangsa Israel, tetapi karena kita beriman kepada Yesus Kristus. Itu sudah dinubuatkan, dikatakan ayat yang ke-8, terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Saudara dan saya menjadi umat ketebusan Allah. Kita yang tidak mengenal Allah, Allah yang datang memperkenalkan diri dan memanggil saudara dan saya untuk percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita menerima anugerah berkat Abraham sesuai dengan firman Allah yang sudah kita dengar. Itulah sebabnya suratan Petrus menulis dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai ke 10 dikatakan begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Haleluya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita diminta Tuhan untuk tinggal setia dalam iman. Karena itu adalah anugerah terbesar yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya yang sudah dipanggil menjadi miliknya. Jangan kita mau keluar, karena di luar iman tidak ada pengharapan, tidak ada keselamatan. Tinggallah di dalam iman, sesuai dengan firman-Nya, olehmu segala bangsa akan diberkati. Bukan karena perbuatan baik kita, tetapi oleh karena iman kepada
kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, setelah kita menjadi milik Tuhan, maka kita menerima segala janji dan berkat-berkat-Nya. Bukankah berkat itu datang dari sorga? Di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 17. Yakobus 1 ayat 17 katakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Berarti segala berkat tersedia dari tempat yang maha tinggi, yaitu dari sorga. Kepada siapa? Kepada seluruh umatnya. Ya, saudara dan saya, kita sudah ditebus dan kita menjadi umat Allah, dan berkat sorga ada menyertai kita. Apapun yang terjadi di dalam dunia, kita tidak perlu khawatir, sebab janji firman-Nya untuk memberkati dan menyertai kita masih tetap sama dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, ini yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dikatakan begini, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payah kita untuk Tuhan akan diperhitungkan Tuhan, akan dibalas oleh Tuhan. Tuhan kita adalah Allah yang tidak pernah berhutang. Dia akan mengembalikan apa yang kita beri kepada Dia berlimpah-limpah sesuai dengan janji firman-Nya. Pagi hari ini, marilah kita renungkan bersama. Bukankah kita adalah kelompok orang yang menerima kasih anugerah yang terbesar? Kita yang tidak mengenal Allah, Allah yang memperkenalkan diri, Allah yang memanggil kita, membawa kita keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Marilah kita tetap tinggal di dalam terang-Nya Allah, tetap beriman kepadanya, jangan goyah. Karena apa? Karena setiap apa yang kita lakukan untuk Tuhan tidak akan sia-sia. Tuhan akan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian yang tetap tinggal setia, tinggal beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Bersukacitalah selalu, karena kita adalah orang-orang yang menerima anugerah terbesar dari Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Biar Roh Kudus yang menjelaskan lebih lanjut dalam hidup kita masing-masing. Puji Tuhan, mari kita masuk di dalam pujian penyembahan kita. Sebelum kita akan tutup ibadah kita di dalam doa oleh Ibu Gembala, kita akan nyanyikan sebuah lagu. Tuhan yang panggil. Haleluya. Sungguh hanya Tuhan yang memanggil kita, bukan kita yang datang kepada Dia, tetapi Dia yang datang menjemput kita, memilih kita menjadi umat-Nya. Tuhan yang panggil, Tuhan yang panggil, Tuhan panggil orang berdosa. Saya dipanggil
Bapa yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh berbakti bersama-sama dalam rumah masing-masing. Kami telah mendengar firman Allah. Tuhan, kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu. Kiranya segala pujian yang kami telah naikkan bersama, kiranya malah menjadi satu dupa yang berbau harum di hadapan Engkau. Teristimewa kami telah mendengar firman. Mari tanamkan dan ukirkan dalam segala hati kami, supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan, melainkan kami boleh menerima berkat lewat firman-Mu. Tuhan, Engkau lihat keberadaan kami. Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Engkau. Biar kiranya Engkau yang akan pakai kami lebih dari hari-hari yang lalu. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan selama-lamanya. Tuhan, terima kasih banyak buat firman-Mu. Tuhan, kami senantiasa boleh merasakan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam segala sesuatu Engkau menyertai kami, meskipun kami menghadapi banyak tantangan rintangan, tetapi Engkau senantiasa menolong, memberikan kekuatan baru. Tuhan, terima kasih Bapa, kami memelayani Engkau. Sebab itu berikan kekuatan kepada kami, supaya kami mampu dan dapat berbuat segala sesuatu untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang indah. Pakai Tuhan hamba-Mu yang telah melayani kami lebih dari hari-hari yang lalu. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan selama-lamanya. Berkati sidang jemaat yang telah bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Engkau memberikan kekuatan, jaga lindungi, jauhkan dari segala hal. Berkati apa yang menjadi keperluan kerinduan kami. Engkau senantiasa akan menolong kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, biar kami tetap melayani Engkau, karena apa yang kami kerjakan semuanya ini untuk hormat dan kebesaran nama-Mu, tidak sia-sia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati tangan-tangan yang selalu berkorban untuk pekerjaan-Mu, baik yang mengembalikan milik-Mu. Berkat yang sama boleh tumpah ruahkan atas hidup kami masing-masing. Berkati mata pencarian usaha, apa saja yang dikerjakan semuanya boleh berhasil. Bagi anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dan kuliah, berikan hikmat akal budi, bukakan segala rahasia pengetahuan, jaga lindungi, jauhkan dari segala yang jahat. Mungkin di antara sidang jemaat ada yang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Mari Engkau ulurkan tangan pengasihan-Mu, Engkau jamah dan sembuhkan dengan sempurna Bapa, supaya dengan Tuhan Engkau saja yang dapat berbuat segala sesuatu yang mustahil kepada manusia, tidak mustahil kepada Engkau. Sebab itu kami menyerah dalam tangan-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu, terima kasih buat kesembuhan, terima kasih buat berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, supaya kami tetap bersekutu dengan Engkau. Terima kasih sepanjang hari ini apa yang akan membuat, kemana kami pergi, di mana kami berada, Engkau menyertai kami. Terima kasih Bapa, tutup bungkus kami semua di dalam darah-Mu yang kudus. Jauhkan dari segala hal yang tidak dingin. Limuti kami dengan kuat kuasa-Mu Bapa, supaya kami terhindar dari segala malapetaka. Kami boleh tetap diam di dalam kepak naungan-Mu. Terima kasih Bapa buat pertolongan-Mu. Terima kasih, jaga lindungi sepanjang hari ini. Kami hanya berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sekarang saudara-saudara, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini, besok, sampai Tuhan datang kembali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.